Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 9 Januari 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16 tentang Yesus yang menyembuhkan seorang kusta, sebagaimana disabdakannya kemarin dalam penegasan tentang misinya. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang bisa kita simpulkan dari kutipan Injil hari ini? Bahwa Yesus dengan segala kuasanya mentahirkan orang kusta itu pasti. Bahwa Yesus berbelas kasih itu juga pasti. Tetapi yang mau saya ajak kita untuk renungkan saudari-saudara pada hari ini justru tentang belas kasih dan bukan popularitas. Kisah Yesus menyembuhkan orang kusta, saudari-saudara, mengingatkan kita akan kisah-kisah selama pandemi COVID-19 dan yang lebih dekat lagi, kisah-kisah di sekitar bencana alam banjir dan longsor di Sumatera. Kita lihat saudari-saudara, setelah banjir melanda Sumatera, banyak orang berbondong-bondong, pemerintah, aktivis, masyarakat, komunitas, termasuk gereja, datang untuk memberikan pertolongan. Tapi ada yang juga kita lihat dan banyak dikritik di media sosial yang bikin hati kita miris. Dengan sebuah istilah wisata bencana. Wisata bencana. Apa makna di balik istilah itu? Bencana dipakai seakan-akan untuk berwisata. Yang kita tahu saudari-saudara, wisata itu selalu berarti rekreasi. Senang-senang, menghabiskan waktu untuk healing dan sebagainya. Tetapi wisata bencana lalu bermakna lain. Orang menggunakan bencana untuk semacam rekreasi, mencari popularitas dengan macam-macam potret, foto, video, dan sebagainya. Kita ingat, ada menteri yang memikul beras 5 kilogram. Ada artis yang kebetulan anggota DPR datang ke sana dengan segala macam gayanya. Sementara ada sekian banyak orang yang punya kepedulian kepada para korban dengan diam-diam pergi menolong, memberi apa yang bisa diberikan tanpa ada banyak drama, tanpa ada banyak katakanlah kamera, tanpa ada banyak dalam tanda kutip pertunjukan. Belas kasih
bukan popularitas. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah Yesus menyembuhkan orang kusta sekali lagi mengingatkan kita akan kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita. Banyak kisah, banyak peristiwa yang berhenti hanya pada popularitas Facebook, Instagram, YouTube. Bukan pada kesembuhan para korban, para penderita. Bukan untuk meringankan duka dan beban parah korban. Gereja menyadari bahwa menyembuhkan tidak berhenti pada popularitas, tetapi proses pendampingan yang berkelanjutan dan tersistem. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, menarik ketika ada orang kusta datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus tidak menunjukkan kehebatannya. Yesus tidak menggunakan peristiwa itu untuk menjaring popularitas, untuk menjaring viewers, untuk mendapatkan like and comment. Bukan, apalagi untuk mencari cuan. Yesus melihat penderitaannya, Yesus menyentuhnya, dan Yesus menyembuhkannya. Dia tidak butuh pengakuan, dia tidak butuh popularitas. Yesus hanya berbuat agar orang itu selamat dan sembuh. Selanjutnya, Yesus menyuruh orang tersebut untuk memperlihatkan dirinya kepada imam dan menjalani proses ritual pentahiran supaya orang tersebut dapat diterima kembali di dalam masyarakat Israel, di dalam komunitas sesama manusia. Oleh karena mereka yang kusta disingkirkan keluar kota, tidak boleh bersentuhan dengan masyarakat atau sesama yang lain supaya tidak terjangkit. Mereka diisolasi, dijauhkan dari sesama. Yesus meminta mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam dan melakukan ritual pentahiran tadi justru untuk memastikan bahwa mereka diterima kembali di tengah masyarakat, di dalam pergaulan, dan juga di dalam melaksanakan kebutuhan mereka di rumah-rumah ibadah. Sebab orang kusta tidak diizinkan masuk rumah ibadah. Kustanya disembuhkan, tapi juga relasi sosialnya dipulihkan. Dan hanya para imam di dalam rumah ibadah yang bisa mendeklar, yang menyatakan bahwa mereka memang telah sembuh dan telah boleh bergabung dalam masyarakat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak butuh popularitas. Dan memang bukan itu yang menjadi tujuan kedatangannya. Dia melayani. Bahkan popularitas yang kemudian diterimanya bisa mengganggu fokus pelayanannya. Itu sebabnya begitu popularitasnya melonjak, Yesus justru mengundurkan diri, menyepi, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus bergembira karena yang sakit menjadi sembuh dan bersukacita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman ini? Kalau Yesus menunjukkan kedekatannya dengan semua orang, termasuk orang-orang yang disingkirkan, seperti orang kusta, Yesus bahkan menyentuh lukanya, menyentuh orang kusta itu. Tindakan Yesus itu menunjukkan bahwa Allah dalam kemegahan dan keagungannya mau mencium luka dunia. Allah memilih jalan perendahan diri dengan memeluk dan merangkul orang-orang yang tersingkir, yang termarginalkan. Bagaimana dengan kita?
Apa sikap kita terhadap saudari-saudara kita yang bernasib malang, yang ditimpa musibah, sakit maupun penyakit? Apakah kita juga justru mengasingkan mereka dari kehidupan bersama? Atau apakah kita meneladani sikap Yesus yang mau menyentuh dan merangkul saudara-saudari kita yang terpinggirkan itu? Ataukah kita manfaatkan pertolongan kita kepada orang lain untuk kepentingan popularitas, publikasi? Saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, di sekitar kita ada banyak, dalam tanda kutip, orang-orang kusta yang menantikan sentuhan kasih kita. Mereka butuh rangkulan, mereka butuh sentuhan, mereka butuh pelukan, mereka butuh kepedulian kita sebagai sesama saudara ciptaan Bapa yang penuh kasih itu. Moga-moga kita tidak menyingkirkan, moga-moga kita tidak menutup hati, moga-moga kita mau menyentuh, moga-moga kita mau meringankan beban mereka. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa berbelas kasih, mau bersedia menyentuh, mau berbela rasa, mau peduli kepada sesama saudara-saudari kami yang tertimpa malapetaka, sakit dan penyakit, bencana alam. Mereka bagaikan orang-orang kusta zaman ini yang butuh sentuhan kasih kami, yang butuh pelukan, yang butuh kepedulian kami. Kuatkan kami agar mampu meneladani sikap-Mu, sentuhan kasih-Mu. Jauhkan kami dari godaan untuk mencari pujian, popularitas, publikasi di balik segala macam pertolongan dan bantuan kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.